Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah Hasibuan dengan NIM 2005134708 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Asia Selatan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab 5 pertanyaan dari yang telah dosen saya berikan. Pertanyaan yang pertama yaitu, coba saudara uraikan sejarah kolonialisme dan dinamika konflik India dan Pakistan. Jawabannya di sini, sebelum kemerdekaan India Pakistan pada bulan Agustus pada tahun 1947 Masehi, negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, serta yang lainnya dahulu merupakan satu kesatuan wilayah anak benua India. Sejak masuknya Islam di anak benua India melalui Muhammad ibnu Al-Qasim, anak benua India yang identik dengan agama serta budaya Hindu-Buddha itu silih berganti berada dalam kedaulatan Islam selama kurang lebih 10 abad lamanya. Terakhir adalah dinasti Mughal yang yang hampir menguasai seluruh anak benua India. Sejak penjajahan Inggris terhadap India yang ditandai dengan jatuhnya negara Bengal melalui pertempuran Plassey pada tahun 1757 Masehi, serta wilayah setelahnya yaitu Oudh dan Orissa sampai puncaknya pada tahun 1857 Masehi dengan jatuhnya dinasti Mughal. Di sini muncullah reaksi terhadap dominasi Inggris yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Yang disebabkan yaitu api pergerakan Islam terus berpercikan di anak benua dalam dunia perpolitikan, di mana India pada masa itu masih pada masa imperialisme Inggris, sehingga terdapat dua partai politik besar, yaitu Partai Politik Kongres Nasional yang mewakili sebagian besar umat Hindu dan Liga Muslim di India yang mewakili umat Islam. Yang mana di tangan kedua partai inilah hubungan antara umat Hindu dan umat Islam mulai mengalami keretakan, yang mana keduanya akhirnya terbentuklah dua negara sebagai tanda kemerdekaan, yang mana yang dicita-citakan oleh kedua kelompok tersebut. Dua negara tersebut adalah India yang berkedaulatan Hindu dan Pakistan yang berkedaulatan Islam, yang diatur oleh referendum Pakistan yang berkedaulatan Islam yang diatur oleh Louis Bottom, yang mana dalam prakteknya pemisahan India-Pakistan menyisakan problem wilayah yang berkepanjangan. Salah satunya adalah wilayah Kashmir yang dipersengketakan antara India dan Pakistan. Masalah Kashmir ini sendirilah yang bermula ketika masyarakat Muslim India membangun negara Pakistan yang lepas dari India yang didominasi oleh Hindu. Soal kedua yaitu uraikan peta pemikiran sejarah terbentuknya negara Pakistan dan peran Muhammad Iqbal dalam perjuangan kemerdekaan Pakistan. Di sini jawabannya yaitu dengan berangsur-angsurnya runtuhnya kerajaan Mughal, tatkala mengalami imperialisme Inggris yang menggorogotinya, sistem Mughal mulai kehilangan dayanya, dan dengan itulah tibalah pula kemerosotan status Islam. Orang-orang Inggris pun menelatah tingkat perlawanan yang lebih besar terhadap kekuasaannya dari orang Muslim dibandingkan Hindu. Oleh sebab itu, Inggris mulai lebih menyukai orang Hindu dan memasukkan mereka ke dalam sistemnya. Orang Hindu dirasanya lebih dapat diandalkan atau lebih fleksibel, yang mana pada James Wimbrett dalam bukunya yaitu A Brief History of Pakistan pada tahun 2019 menerangkan bahwa ketika kekuasaan Mughal yang sangat besar itu lama-kelamaan runtuh atau ditaklukkan Inggris, Muslim segera menemukan diri mereka menjadi minoritas kekuasaan dalam sistem India dan sangat dicurigai oleh Inggris. Sejumlah orang Inggris berspekulasi apakah Muslim itu memang secara alamiah suka memberontak terhadap kekuatan asing. Tatkala kemerdekaan India ini sangat dicurigai oleh Inggris, yang mana sejumlah orang Inggris berspekulasi apakah Muslim itu memang benar atau tidak. Seterusnya
Muslim terutama mencemaskan perlindungan hak-hak mereka sebagai minoritas dan India yang merdeka. Mereka khawatir bahwa dalam tantangan yang benar-benar demokratis, mereka akan menjadi minoritas yang secara permanen akan kalah suara. Sebagai akibatnya, Muslim memilih semacam sistem konfederasi sehingga mereka tidak akan senantiasa berada dalam status minoritas permanen. Atau atau mereka itu dilema klasik dalam semua sistem demokrasi yang di dalamnya minoritas jarang suara. Di sini juga ada beberapa tahun di Eropa telah mengubah perspektif Muhammad Iqbal akan nasional India. Dalam pidatonya pada tahun 1910, ia mulai menunjukkan keberpihakannya pada pan-Islamisme, yakni ideologi politik yang mengajarkan bahwa umat Islam di seluruh dunia harus bersatu. Menurutnya, reformasi dapat dicapai dengan memperkuat individu melalui 3 tahap. Yang pertama itu ketaatan kepada hukum Islam, yang kedua itu pengendalian diri, dan yang terakhir itu penerimaan gagasan bahwa setiap orang berpotensi menjadi khalifah Tuhan. Sejak itulah Muhammad Iqbal aktif menyuarakan pendapatnya terkait pan-Islamisme melalui karya-karyanya. Selanjutnya pada tahun 1930, Muhammad Iqbal dipercaya untuk menjadi Presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India. Iqbal juga keras menyampaikan dakwah-dakwaannya ke beberapa universitas di India. Sejak itulah ia pembaharuan tentang Islam mulai memperbarui Islam. Ia mulai sebarkan dan ia juga menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini Muhammad Iqbal wafat pada bulan April tahun 1938 dan disebut sebagai tokoh penting dalam pembaharuan Islam di Pakistan. Hampir 1 dekade kemudian, cita-citanya terwujud dan di mana Pakistan berdiri menjadi sebuah negara Islam yang berdaulat. Oleh karena itulah ia dijuluki sebagai Bapak Pakistan dan hari lahirnya pada 9 November pun dirayakan oleh masyarakat Pakistan sebagai hari libur nasional. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, coba saudara menganalisis bagaimana proses peristiwa terbentuknya negara Bangladesh. Baiklah, di sini 2 pekan setelah India menginvasi wilayah bagian timur Pakistan, kenyataannya pahit harus diterima Pakistan. Tentara mereka yang berjumlah 90.000 harus menyerah terhadap pasukan India di wilayah tersebut. Kekalahan itu begitu menyakitkan bagi Pakistan. Pasalnya, kekalahan tersebut berakibat pada langkah Pakistan Timur yang resmi memisahkan diri dari negaranya dan mendeklarasikan diri sebagai Bangladesh. Semenjak Inggris mengakhiri kekuasaannya pada tahun 1947 dari barat dan timur, Pakistan kerap berseteru. Perbedaan antara budaya serta adanya negara di India yang memisahkan barat dan timur ini semakin memicu dan membakar semangat timur Pakistan untuk merdeka. Sebenarnya sebelum peperangan itu, pepecahan pada bulan Maret, tentara Pakistan Timur sudah memproklamasikan negara Bangladesh. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Pakistan segera mengambil tindakan dan melakukan serangan ke daerah itu. Namun Bangladesh tampaknya harus banyak berterima kasih kepada India. Kalau tidak ada bantuan dari negara tersebut, sulit rasanya negara Bangladesh bisa berdiri sampai sekarang ini. Walau mendapat bantuan dari India, jalan panjang tetap haruslah dilalui oleh Bangladesh. Banyak warga terbunuh, jutaan orang mengungsi menjadi harga mahal yang harus dibayar Bangladesh. Tetapi dari perjuangan Bangladesh akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1974, Pakistan akhirnya resmi mengalami kemerdekaan dan kedaulatan negara Bangladesh. Baiklah, selanjutnya soal keempat, yaitu uraikan serta analisiskan hubungan strategis bangsa-bangsa Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh dengan negara Indonesia baik pasca kemerdekaan sampai dengan saat sekarang ini. Baiklah, jawabannya itu secara umum Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kokoh dengan 15 negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Dalam kaitan ini, Direktorat Asia Selatan dan Tengah menjalankan fungsi strategis dalam mengemban misi politik luar negeri Republik Indonesia di kawasan ini, yakni sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri Republik Indonesia di kawasan dalam bidang politik dan keamanan, serta dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, sosial budaya, interaksi antar masyarakat,
dan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah ini memiliki arti penting dalam diplomasi Indonesia, tidak hanya karena eratnya hubungan ekonomi sebagai pasca ekspor Indonesia yang prospektif, melainkan juga karena adanya hubungan sejarah, kebudayaan, dan perdagangan yang sudah terjalin sejak ribuan tahun lamanya. Dalam perjalanan sejarah, Indonesia telah menyerap aspek budaya India, antara lain serapan bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia dan pengaruh Eropa, India, Ramayana, dan Mahabharata di dalam budaya Indonesia. Nah, agama-agama utama di Indonesia juga disebarkan oleh para pedagang di Asia Selatan dan Persia. Selain itu, India adalah salah satu negara yang paling awal mendukung dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Mulai Ali Jinnah atau pendiri Pakistan, yang pada waktu itu adalah presiden dari Liga Muslim Seluruh India, yang mana mendorong tentara muslimah yang bertugas di ketentaraan kolonial Inggris untuk bergabung dan membantu perjuangan Indonesia melawan Belanda. Nah, selanjutnya itu Indonesia bersama Pakistan, Ceylon atau Sri Lanka, India dan Burma atau Myanmar menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di tahun 1995 sebagai bentuk kerjasama ekonomi dan budaya negara-negara di Asia dan Afrika dalam menghapuskan kolonialisme di muka bumi ini. Pertemuan konferensi Asia Afrika ini merupakan cikal bakal terbentuknya kerjasama gerakan non-blok. Selanjutnya itu ada soal nomor 5. Coba saudara analisis dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang dilihat dari konflik masa lampau. Baiklah, di sini pada tahun 1947 berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral, kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Karena konflik bagaikan bom waktu yang sering terjadi sewaktu-waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Secara regional, terdapat organisasi South Asia Association of Regional Cooperation yang selalu melakukan pembahasan upaya penyelesaian konflik pada konferensi tingkat tinggi atau KTT untuk perdamaian kawasan. Terlebih India dan Pakistan merupakan dua negara powerful di kawasan Asia Selatan. Nah, di sini lengkap dengan militer dan nuklir yang menjadi alternatif utama ketika konflik memuncak secara internasional. United Nasional atau UN telah mengeluarkan kebijakan untuk revolusi sebagai upaya penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian dunia. Baiklah, sudah 5 pertanyaan yang saya sudah jawab. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.